Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Al-Maghfirah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran Imla dan Kitabah guna memenuhi tugas mata kuliah Imla wal Kitabah yang diampu oleh Umi Renty Yasmar MPD. Baiklah, langsung saja. Apa sih itu pengertian Imla? Jadi, Imla adalah kategori menulis yang menekankan rupa atau poster huruf dalam membentuk kata-kata dari kalimat. Secara umum, ada 3 kecakapan dasar yang dikembangkan dalam pembelajaran Imla, yaitu yang pertama kecermatan mengamati, kemudian mendengar, dan kelenturan tangan dalam menulis. Pada awalnya, Imla melatih para pelajar untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mengamati kata-kata atau kalimat atau teks yang tertulis untuk dipindahkan atau disalin ke dalam buku mereka. Setelah mereka menguasai tahap ini, lalu dilatih untuk pandai memindahkan atau menyalin hasil pendengaran mereka. Dari latihan memindahkan atau menyalin yang dilakukan secara berulang-ulang, akan diperoleh pula kelenturan tangan mereka dalam menulis. Ini akan menjadi modal berguna dalam pengembangan keterampilan menulis kaligrafi. Selain itu, mereka juga dilatih dalam memahami makna kalimat atau teks yang mereka tulis melalui diskusi atau tanya jawab yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan menulis Imla itu. Kemudian, yang kedua adalah macam-macam Imla. Secara garis besar, ada 3 macam dan teknik yang harus diperhatikan dalam pembelajaran Imla, yaitu menyalin, al-imla al-manqul, mengamati, al-imla al-manzur, dan menyimak, al-imla al-istima', dan tes al-imla al-ikhtibar. Yang pertama, imla menyalin atau al-imla al-manqul. Yang dimaksud menyalin di sini adalah memindahkan tulisan dari media tertentu dalam buku pelajar. Imla ini juga lazim disebut dengan al-imla mansur, sebab dilakukan dengan cara menyalin tulisan. Imla ini cocok diberikan kepada pemula. Mengajarkan Imla ini dilakukan dengan cara memberikan tulisan atau teks pada papan tulis, buku, kartu, atau yang lainnya. Setelah itu, guru memberi contoh, membaca, atau melafalkan tulisan, diikuti oleh para pelajar sampai lancar. Setelah itu, didiskusikan makna atau maksud yang terkandung dalam tulisan itu. Setelah itu, baru pelajar menyalinnya ke dalam buku tulis. Yang kedua, Imla mengamati atau al-imla al-manzur. Yang dimaksud mengamati di sini adalah melihat tulisan dalam media tertentu dengan cermat. Setelah itu dipindahkan ke dalam buku pelajar tanpa melihat lagi tulisan. Imla ini pada dasarnya hampir sama dengan al-imla al-manqul dari segi memindahkan atau menyalin tulisan. Tetapi dalam proses penyalinannya, para pelajar tidak boleh melihat tulisan yang disajikan oleh guru. Pelajar dalam hal ini sedapat mungkin harus menyalin tulisan hasil penglihatan mereka sebelumnya. Imla ini sedikit lebih tinggi tingkat kesulitannya dibandingkan dengan al-imla al-manqul. Maka dalam prakteknya akan lebih cocok diberikan kepada pemula yang sudah lebih maju. Yang ketiga, al-imla menyimak atau al-imla istima'. Yang dimaksud menyimak di sini adalah mendengarkan kata-kata atau kalimat teks yang dibacakan, lalu menulisnya. Imla ini sedikit lebih sukar dibandingkan dengan al-imla al-manzur karena para pelajar ditunjuk untuk menulis kalimat atau teks tanpa melihat contoh tulisan dari guru, melainkan mengandalkan hasil kecermatan mereka dalam mendengarkan bacaan guru. Maka tentu saja lebih cocok diberikan kepada pemula yang sudah pandai dalam al-imla al-manzur. Mengajarkan Imla ini dilakukan dengan cara membacakan kalimat atau teks tertentu kepada para pelajar. Setelah itu, para pelajar diajak untuk mendiskusikan makna yang terkandung dalam kalimat atau teks tersebut, termasuk membicarakan kata-kata yang dianggap sulit. Setelah itu, baru para pelajar menulis kalimat atau teks yang dimaksud. Kemudian yang keempat, Imla tes atau al-imla al-ikhtibar. Sesuai dengan sebutannya, tes al-imla al-ikhtibar ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dan kemajuan para pelajar dalam imla yang telah mereka pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.
Maka kemampuan yang diukur mencakup unsur-unsur kemampuan dasar seperti dijelaskan di atas. Sesuai dengan tujuannya, di dalam Al-Imla Al-Ikhtibar, para pelajar tidak lagi diarahkan oleh guru dalam kegiatan menulis. Maka sebelum melakukannya, para pelajar sebaiknya diberi tenggang waktu yang cukup untuk melakukan latihan. Kemudian, apa sih tujuan dari pembelajaran Imla dan Kitabah ini? Jadi, tujuan pembelajaran Imla dan Kitabah ini adalah yang pertama, agar anak didik dapat menuliskan kata-kata dan kalimat dalam bahasa Arab dengan mahir dan benar. Yang kedua, agar anak didik bukan saja terampil dalam membaca huruf-huruf dan kalimat dalam bahasa Arab, tetapi juga terampil dalam menulisnya. Yang ketiga, melatih semua panca indera anak didik menjadi aktif, baik itu perhatian, pendengaran, penglihatan, maupun pengucapan terlatih dalam bahasa Arab. Yang keempat, menumbuhkan kesenangan agar menulis Arab dengan tulisan indah dan rapi. Yang kelima, menguji pengetahuan murid-murid tentang penulisan kata-kata yang telah dipelajari. Kemudian, memudahkan murid-murid mengarang dalam bahasa Arab dengan memakai gaya bahasanya sendiri. Baiklah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.